Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kalian di sini di ibadah minggu pelayanan anak. Ya adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Pastinya sudah siap ya adik-adik. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah. Bagi adik-adik yang belum bersaat teduh, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PLKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, Bapa Engkaulah Yesusku. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kedua, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapak,
Anak-anakmu boleh berkumpul ya Bapa, walaupun lewat media online ya Bapa. Kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Hanya boleh jadi dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kakak-kakak layan yang akan melayani ya Bapa. Berkati adik-adik yang boleh mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Kakak ulangi sekali lagi ya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Jika sudah menemukannya, kakak ajak adik-adik untuk membacanya secara bersama-sama. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, kita angkat pujian kita yang maha kaya. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Ya adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya karena kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alen. Kak Alen silakan. Ya baik, terima kasih Kak Lia. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak minta untuk mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Kalau adik-adik sudah menemukan, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Alkitab kami sudah terbuka, maka bukalah juga hati, pikiran, dan juga telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah masing-masing daripada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk membaca firman Tuhan ini, kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan baca bersama-sama dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. 1, 2, 3. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka,
Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Ya, baik adik-adik. Tadi bacaan kita cukup panjang ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam sebenarnya apa sih perikop yang kita baca tadi. Nah, sebelum itu adik-adik, kalau kita hitung-hitung sekarang ini sudah 2 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, pastinya juga pemerintah kita sudah memberikan kebijakan berupa protokol kesehatan. Nah, kakak mau tanya adik-adik, ingat nggak apa saja sih isi protokol kesehatan? Ada yang tahu? Ada 5M. Tahu nggak apa aja? Ya, memakai masker. Terus yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, apa yuk? Ya, menjauhi kerumunan. Dan juga yang kelima, mengurangi mobilitas atau kalau keluar hanya untuk yang mendesak saja. Kalau yang nggak penting-penting, diem aja di rumah. Nah, adik-adik, membahas tentang mencuci tangan. Ya, tadi di bacaan kita kan ada banyak tuh yang bahas tentang membasuh tangan. Sebenarnya apa sih yang diributkan oleh orang Farisi ini mengenai perihal mencuci tangan atau membasuh tangan? Nah, adik-adik, kalau di zaman sekarang ini, di kondisi kita yang sekarang ini, adik-adik tahu kan mencuci tangan itu gunanya untuk apa? Untuk membersihkan tangan kita supaya kalau ada bakteri, ada virus kuman yang ada di tangan kita basuh dengan air, pakai sabun juga supaya hilang, supaya tangan kita bersih dari kuman, virus, bakteri. Itu kalau di zaman sekarang, di masa saat ini. Tapi adik-adik, di zaman dahulu, di waktu perikop yang kita baca tadi, orang Farisi itu menganggap kalau mencuci tangan atau membasuh tangan itu supaya mereka terhindar dari yang namanya kenajisan. Mereka menganggap bahwa kalau tidak cuci tangan, itu najis. Bukan berarti kalau tidak cuci tangan terus kuman-kumannya masih ada, bukan itu. Jadi itu ya adik-adik yang membedakan pemahaman tentang membasuh tangan ini. Kakak tekankan sekali lagi ya supaya kita sama-sama paham. Kalau mencuci tangan pada zaman sekarang ini itu untuk membersihkan diri kita dari kuman, dari virus. Tapi pada zaman dahulu orang Farisi itu menganggap mencuci tangan supaya mereka terhindar dari kenajisan, supaya bersih dari kenajisan itu. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pernah mendengar kata najis sebelumnya. Apa sih arti dari kata najis itu? Ya, kotor, menjijikan. Bagi orang Farisi, najis itu adalah ketika seseorang tidak mentaati perintah Allah. Ketika seseorang berbuat dosa, itu najis bagi orang Farisi. Dan bagi orang Farisi, kenajisan itu menular adik-adik. Jadi contohnya begini, misalkan pada zaman dahulu ada seseorang
yang tidak taat akan perintah Allah. Orang ini dicap najis oleh orang-orang Farisi. Dan kenajisannya ini menular. Misalkan kalau orang yang dicap najis ini menyentuh makanan, maka makanan itu akan dianggap najis. Dan apabila ada orang lain lagi datang, kemudian orang itu makan makanan yang tadi, maka orang yang makan makanan tadi itu juga dianggap najis. Jadi menular kenajisan itu. Orang Farisi menganggap kenajisan itu seperti itu, adik-adik. Makanya orang Farisi menjauhi orang-orang yang dianggap najis. Karena orang Farisi ini berpegang teguh pada perintah-perintah atau adat istiadat nenek moyangnya, yaitu harus mencuci tangan, membasuh tangan dengan air supaya bersih dari yang namanya kenajisan, supaya tidak ikut tertular oleh kenajisan itu. Nah, sampai sini adik-adik paham ya, bahwa orang Farisi itu salah menganggap arti dari membasuh tangan ini kalau dia mencap najis orang-orang yang tidak membasuh tangannya. Nah, kemudian adik-adik dalam bacaan kita tadi, kita lihat bahwa orang-orang Farisi ini mendatangi Yesus. Dia marah sama Yesus karena melihat murid-murid Yesus itu makan tapi tidak membasuh tangannya. Nah, misalkan kayak gini kakak ilustrasikan ya. Orang Farisi ini datengin Tuhan Yesus. Yesus, itu loh murid-muridnya kok makannya nggak cuci tangan. Nanti makanan yang disentuh tuh jadi najis, Yesus. Nanti kalau orang lain makan makanannya, mereka semua jadi ikut najis. Saya nggak mau dekat-dekat sama orang yang najis, Yesus. Nanti saya tertular. Ih, jijik, nggak mau saya. Jadi tolong tuh murid-muridnya Yesus diingetin cuci tangan. Nah, adik-adik, pemikiran yang seperti ini yang Yesus tidak suka. Karena apa? Orang Farisi mencap najis orang lain, dan orang lain itu akan dijauhi, akan dikucilkan. Nah, ini yang salah adik-adik. Kalau kita ketahui ya adik-adik, orang Farisi ini saking taatnya sama adat istiadat, sama hukum Taurat, jadi pemahaman mereka tentang taat kepada Allah itu menjadi keliru. Bahkan sampai membuat orang-orang Farisi ini menjauhi sesamanya. Kayak tadi yang kakak bilang, kalau orang lain dicap najis, dia akan dijauhi, akan dikucilkan. Menurut adik-adik, itu perbuatan yang benar atau enggak? Salah kan? Karena kalau ada orang yang berbuat salah, ada orang yang tidak taat kepada Allah, bukan berarti kita sewenang-wenang kita atau seenak kita bilang orang itu najis, terus kita jauhi dia. Malahan kita jadinya yang salah adik-adik. Justru kalau kita melihat ada orang yang berbuat salah, kita tegur baik-baik, juga kita doakan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti kita harus jauhi mereka kayak yang dilakukan orang Farisi. Itu salah. Makanya Yesus juga memberikan contoh tentang persembahan kayak yang kita baca di perikop kita sebelumnya. Orang Farisi itu menganggap kalau sudah memberikan persembahan kepada Allah, maka orang Farisi tidak perlu merawat orang tuanya. Nah, itu menurut adik-adik benar atau enggak? Kalau udah kasih persembahan kepada Tuhan, terus kita abaikan orang tua kita. Salah kan? Bukan berarti kita taat kepada Allah, terus kita mengabaikan kewajiban kita untuk menghormati, merawat orang tua kita. Nah, adik-adik, sebenarnya taat kepada perintah Tuhan itu memang harus ya, harus. Akan tetapi pemahaman kita juga harus diluruskan. Kalau kita taat kepada Allah, kita juga harus mengasihi kepada sesama. Karena sebenarnya perintah Tuhan itu apa sih? Apakah hanya taat kepada perintah Tuhan dan juga mengabaikan orang lain? Coba adik-adik buka di Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kakak bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelaskan perintah Allah itu apa? Cuma dua loh. Kasihilah Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, ini yang dua ini kuncinya adik-adik. Taat kepada Allah, kita mengasihi Allah, juga mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi Allah. Bagaimana sih cara mengasihi Allah? Gampang kan? Ya, kayak kita sekarang ini lagi ngapain? Lagi beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Nah, itu wujud mengasihi Allah. Kita melakukan perintah-perintah Allah, kita menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita di sekolah, atau kakak kita juga yang lebih tua. Nah, kita juga ketika kita mengucap syukur atas setiap hal, itu juga bentuk kita mengasihi Allah. Kemudian, yang kedua tadi, mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu maksudnya apa ya? Kita mengasihi orang lain seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Caranya bagaimana, Kak? Gampang. Hal simple, kita bisa doakan orang lain, teman-teman kita. Misalnya yang ada yang kesusahan, yang sedang sakit, kita bisa doakan. Terus misalkan kalau ada korban bencana alam, kita juga bisa bantu, bisa kita sumbangkan, bisa berupa uang, bisa berupa bahan makanan, pakaian, kita juga doakan mereka. Nah, kemudian adik-adik, misalkan di sekolah kalian, misalkan nih yang sekolah di sekolah negeri, pasti teman-teman kalian tuh bermacam-macam, agamanya macam-macam, latar belakang atau asal daerah mereka macam-macam. Adik-adik, kalau kita sebagai orang Kristen, melihat teman-teman kita ada yang dari agama lain, kalian musuhin nggak orang yang berbeda dari kalian? Enggak kan? Pasti kita saling berteman dengan orang-orang yang meskipun punya agama yang berbeda dengan kita, meskipun punya asal daerah yang berbeda dari kita, kita tetap rangkul mereka, karena itu yang diinginkan oleh Yesus, yaitu mengasihi sesama kita meskipun dia berbeda. Meskipun juga kita punya musuh, Tuhan ajarkan kita untuk apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Walaupun ada orang lain berbuat salah kepada kita maafkan dia. Kita doakan. Musuh kita doakan. Walaupun kita nggak suka, tetap kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Pertanyaannya adalah, kenapa sih, Kak, kita harus berbuat baik kepada orang lain? Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus mengasihi orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Tahu nggak jawabannya kenapa? Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu loh luar biasanya Tuhan kita, adik-adik. Dia begitu baik, begitu mengasihi kita, sehingga kita sebagai anak-anaknya juga harus mencerminkan diri pribadi kita ini loh. Kita ini anak Kristus loh. Harus mencerminkan lewat sikap kita tadi. Kita mengasihi orang lain, kita peduli dengan orang lain. Supaya orang-orang yang melihat itu memuliakan nama Allah. Perlu diingat ya adik-adik, sikap kita sebagai orang Kristen itu tidak hanya kita perlihatkan ketika ada orang lain, ada orang banyak. Tetapi meskipun tidak ada orang juga, meskipun kita hanya sendirian, kita juga tetap harus mencerminkan sikap perbuatan kita sebagai anak Kristus itu yang baik. Ya, adik-adik, ada ataupun tidak ada orang yang melihat. Karena Tuhan itu maha melihat. Ya adik-adik, dari hal ini kita belajar bahwa meskipun di zaman dahulu orang-orang Farisi itu dengan seenaknya mencap orang najis dan juga menjauhi mereka, nah itu menjadi pelajaran untuk kita sendiri bahwa kita tuh tidak berhak mencap orang najis atau menjauhi orang karena dosa mereka. Tapi justru kita sebagai anak Tuhan harus peduli kepada mereka. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu kasihilah
Tadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik. Kita sama-sama belajar, adik-adik juga belajar, kakak juga belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Karena anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan itu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kalian atas pelayanan yang boleh diberikan. Tuhan memberkati pelayanan kalian selanjutnya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita akan menyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya adik-adik, persiapkan sikapnya yang baik karena kita akan menghadap Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Mengasihi. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Bapa agar firman Tuhan yang sudah kami baca dan juga kami renungkan tadi ya Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan setulus hati kami dan juga ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami juga ya Bapa. Tuhan, ampunilah setiap dosa kesalahan kami ketika apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tolong ajarlah kami ya Bapa untuk mau memaafkan orang lain juga ya Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami di dalam masa pendidikan dan juga masa pertumbuhan mereka, agar Engkau memberkati mereka menjadi anak yang taat, teladan dan juga rajin, dan juga menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga keluarga ya Bapa. Tuhan, Kau berkati mereka dalam pendidikan mereka dan juga masa depan mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mempersiapkan masa depan dan juga rancangan yang luar biasa untuk adik-adik kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, baik oma, opa, mama, papa, kakak, adik kami, om, tante, setiap masing-masing anggota keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, Kau juga memberikan rezeki ya Tuhan untuk kecukupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, dalam kesibukan pekerjaan orang tua kami, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka agar senantiasa turut mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan. Dan ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kerabat maupun keluarga, teman kami yang kemungkinan dalam kelemahan tubuh ataupun sakit. Kiranya ya Bapa, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh-Mu, Engkau memberikan kesembuhan ya Bapa untuk mereka. Dan juga bagi adik-adik kami yang mungkin dalam sukacita ya Bapa di minggu ini yang akan atau sudah berulang tahun, kiranya Engkau memberkati dalam pertambahan umur mereka, agar mereka menjadi anak yang dapat menjadi contoh dan juga menjadi berkat kemanapun mereka pergi ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa dan juga permohonan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini, agar kiranya Engkau berkenan untuk melindungi kami semua ya Bapa dari bahaya COVID-19 ini. Bagi adik-adik kami ataupun keluarganya yang terkena dampak COVID-19 ini juga kami mohon ya Bapa, berikanlah pertolongan dan juga kekuatan ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik lipat persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Nah, nanti amplopnya boleh dikasih ke mama papa, dan nantinya mama papa boleh mengantarnya ke gereja ya adik-adik. Sembari persembahan diedarkan, kita akan menyanyi Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah mulai memberikan persembahan ini ya Bapa. Walaupun ini adalah sebagian daripada berkat yang boleh kami terima ya Bapa, kiranya Kau boleh memberkati persembahan ini ya Bapa, agar boleh berguna untuk penatelayanan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku untuk mengakhiri ibadah ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, sudah waktunya kita berpisah satu dengan yang lain. Kita akan menyanyikan doa berkat sebelum kita berpisah. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik jongkok. Kakak hitung sampai 3, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel, sampai jumpa minggu depan.